Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Deborah dari kelas 11D, absen 31. Saya akan membuat kue pie susu teflon dalam rangka pemenuhan tugas kimia, yaitu materi koloid. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat adonan pie-nya adalah yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada gula pasir atau gula halus, kemudian ada kuning telur, 1 kuning telur, kemudian ada 4 sendok makan margarin, dan ada 1 sendok makan air es. Siapa yang suka makan kue pie? Di balik kelezatannya, siapa sangka jika kue pie tersebut tergolong sebagai koloid. Apakah benar demikian? Lalu, apa koloid itu? Jadi, sistem koloid adalah campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersi tersebar bersamaan dalam fase pendispersi. Koloid termasuk dalam golongan campuran metastabil, di mana campuran ini stabil, tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Jenis-jenis koloid adalah aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, muatan koloid, koagulasi koloid, koloid pelindung, dialisis, elektroforesis, koloid liofil, dan liofob. Kemudian, perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi itu apa sih? Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, bersifat homogen, tidak bisa disaring, dan ukuran partikel lebih kecil dari 1 nanometer. Contohnya adalah larutan gula. Kemudian, koloid terdiri dari partikel-partikel terdispersi, zat yang jumlahnya lebih sedikit, dan pendispersi, zat yang lebih banyak. Secara fisik terlihat seolah satu fase, namun sebenarnya terdiri dari dua fase, memiliki ukuran antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer, sukar mengendap dan stabil. Contohnya adalah mentega dan susu. Suspensi bersifat heterogen, dapat disaring, memiliki ukuran partikel lebih besar dari 100 nanometer, dan bersifat tidak stabil. Contohnya adalah air dicampur kopi. Begitu. Dapat kita lihat bahwa adonan kue pie ini termasuk dalam koloid. Koloid memiliki beberapa sifat. Nah, salah satunya adalah koagulasi, yaitu menggumpalkan atau mengendapkan koloid. Pengumpulan koloid terjadi karena adanya pencampuran koloid yang muatannya berlawanan. Sebagai contohnya, dalam adonan ini adalah adonan tepung dengan mentega juga kuning telur yang membuat adonan tersebut menggumpal. Di sini kita dapat lihat ya, adonannya mulai menggumpal dan kita bisa uleni menggunakan tangan yang bersih. Setelah adonannya kalis, saya akan meratakan mentega di atas teflon. Kemudian adonan dipipihkan di atas teflon. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Setelah dibentuk, kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu agar adonan tidak terlalu mengembang. Oke, untuk proses pemanggangannya saya akan menggunakan dudukan kompor gas, kemudian ditimbun menjadi 2 gini. Nah, lalu kita masak kue pie-nya menggunakan api yang paling kecil. Hal ini bertujuan agar tidak membuat adonan kue pie-nya menjadi gosong. Kemudian saya tutup menggunakan tutupan. Tunggu hingga 10 menit. Selagi menunggu adonannya hampir matang, kita akan membuat flas susunya. Pertama ada air putih, susu kental manis, telur, vanila, dan tepung maizena. Kita akan mulai memasukkan tepung maizenanya. Oh iya, tepung maizena juga bisa digunakan untuk percobaan koloid loh. Kita akan mencampurkannya dengan air. Kemudian tepung maizena akan tersebar merata di seluruh massa air. Partikel ini sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kita hanya bisa melihat larutan koloid tersebut tampak homogen atau seragam. Kemudian saya mengambil wadah baru untuk menuangkan telur, kemudian susu kental manis. Nah, campuran antara telur dan kental manis ini
merupakan sistem koloid yang terbentuk adalah jenis sol karena terdapat fasa padat, yaitu protein yang terdispersi dalam fasa cair, yaitu kental manis. Kuning telur juga merupakan emulgator pada campuran ini. Nah, ini adalah kue pie yang sudah dipanggang selama 10 menit. Lalu kita tuangkan flanya, cairannya, dan tunggu hingga 20 menit kemudian. Setelah kita tunggu 20 menit tadi, kita angkat, lalu tiriskan ke piring. Disinilah koloid dari suatu pie, yaitu emulsi padat di mana gula sebagai fase terdispersinya dan putih telur sebagai zat pendispersinya. Pengendapan protein pun dipengaruhi oleh suhu dan waktu dalam pemanasan adonan pie. Bila pada suhu panas, pie dipanaskan dengan waktu yang berlebihan, akan terjadi pengendapan yang berlebihan pula. Sebaliknya, pie dipanaskan dengan suhu tinggi dan pada waktu yang singkat. Jadi jelaslah bahwa pie merupakan koloid emulsi padat yang dibuat dengan cara dispersi dengan mekanik. Dalam sepotong kue pun, kita dapat memperluas pengetahuan kita mengenai kimia. Nah, ini dia kue pie bikinan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.